Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Salah satu contoh alat optik adalah kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Pada gambar berikut merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem lensa yang terdiri lebih dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Ini adalah salah satu contoh gambar kamera. Yang pertama adalah ada prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal atau SLR modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera. Yang kedua adalah shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu singkat. Untuk memperoleh hasil pemotretan yang bagus, lensa dapat kalian geser maju mundur sampai terbentuk bayangan paling jelas dengan jarak yang tepat. Kemudian kalian tekan tombol shutter. Yang ketiga adalah sensor digital atau biasa disebut oleh para fotografer yaitu film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemfokuskan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Dan ada lagi bagian-bagian lainnya yaitu layar pemfokus, tempat melihat, cermin rotasi, berbagai gabungan sistem lensa, arah cahaya atau masuknya cahaya ke dalam kamera. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Amelia Susmiarti akan membahas materi tentang mata, bagian-bagian mata beserta fungsinya, dan proses terjadinya bayangan pada retina. Yang pertama, saya akan membahas tentang mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat atau indera penglihatan. Mata memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Dapat kita lihat di sini, yaitu bagian-bagian dari mata. Yang pertama yaitu lensa. Lensa berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Yang kedua, kornea. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat yaitu aqueous humor, membantu membawa nutrisi ke jaringan mata dan berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Yang kelima, iris. Iris ini berfungsi sebagai pengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Dan iris ini yang berperan memberi warna pada mata. Yang keenam, vitreous humor adalah cairan yang terdapat di antara lensa mata dan retina. Kedua cairan tersebut berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata dan meneruskan rangsang ke bagian mata. Yang ketujuh yaitu koroid. Koroid berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Yang kedelapan, saraf mata, dan yang berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Yang kesembilan, bintik kuning atau fovea, berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan agar kita dapat melihat suatu benda. Yang kesepuluh, retina atau selaput jala. Retina ini berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Dan yang terakhir, otot-otot mata.
Otot mata ini berfungsi mengatur gerakan bola mata. Selanjutnya, saya akan membahas lensa mata. Bentuk mata menyerupai bola. Pada bola mata terdapat benda bening yang disebut lensa mata. Lensa mata bersifat tembus cahaya. Lensa mata berupa lensa cembung. Lensa mata memiliki fungsi membiaskan sinar-sinar yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda dapat tepat jatuh di retina. Jadi, mata memiliki fungsi seperti pada kamera. Oleh karena itu, mata disebut alat optik. Selanjutnya, proses terjadinya bayangan pada retina. Syarat kita untuk dapat melihat benda adalah cahaya, baik cahaya yang berasal langsung dari sumber cahaya maupun berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh benda di sekelilingnya. Yang pertama yaitu cahaya masuk menembus kornea, melewati lensa mata, dan akhirnya sampai ke retina. Bayangan benda jatuh di bintik kuning, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, bayangan tersebut dibawa menuju saraf penglihatan di otak. Yang terakhir, di otak rangsangan ditafsirkan, kemudian kita dapat melihat benda. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan kamera dan mata. Yang pertama, persamaan dari kamera dan mata ini yaitu cara kerja lensa kamera dan lensa mata dalam membentuk bayangan. Keduanya sama-sama memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, cara memfokuskan bayangan. Kamera memfokuskan bayangan dengan cara memaju mundurkan lensa kamera, sedangkan mata dengan cara lensa mata berakomodasi. Yang kedua, alat pengatur cahaya. Alat pengatur cahaya pada kamera yaitu diafragma dan pada mata yaitu pupil. Yang terakhir, tempat jatuhnya bayangan. Tempat jatuhnya bayangan di kamera yaitu pelat film dan pada mata yaitu selaput retina. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kurnia Suci Bransa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Suci Bransa. Di sini saya akan menjelaskan tentang akomodasi mata. Kemampuan mata untuk mengubah-ubah fokus mata disebut daya akomodasi mata. Kemudian jenis-jenis akomodasi. 1. Mata tanpa akomodasi. Mata tanpa akomodasi adalah kondisi mata ketika lensa mata agak datar atau kondisi otot-otot siliar dalam keadaan rileks atau santai. Kemudian yang kedua, mata berakomodasi. Mata berakomodasi adalah lensa mata yang mengatur penyesuaian terhadap jarak benda dengan jalan mengatur cembung dan pipihnya lensa sehingga bayangan jatuh ke retina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Fasyala. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang loop atau kaca pembesar. Nah, apa sih loop atau kaca pembesar? Loop adalah lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Loop banyak digunakan oleh tukang arloji pada waktu mereparasi kerusakan jam tangan. Nah, ini merupakan gambar loop. Dari gambar tersebut, loop memiliki beberapa bagian. Yang pertama, tangkai loop. Tangkai dipakai pengamat untuk memegang loop. Yang kedua, kepala atau bingkai loop. Lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang ketiga, skrup penghubung. Skrup penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang terakhir, lensa cembung loop. Lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Selanjutnya, cara menggunakan loop. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O atau jarak benda, SO, selalu lebih kecil daripada jarak titik api, F. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api, F, atau jarak benda, SO, sama dengan jarak titik api loop, F.
Untuk mengamati benda dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya mata tidak berakomodasi, sehingga tidak cepat lelah, jadi benda diletakkan tepat di titik api. Selanjutnya, perbesaran pada bayangan loop. Jika berakomodasi maksimum, jarak bayangan benda titik dekat punktum proksimum atau pada jarak baca normal adalah 25 cm, karena bayangannya terjadi adalah maya. SI atau jarak baca normal 20 cm atau SI sama dengan min N berdasarkan persamaan lensa. Nah, bisa dilihat berdasarkan persamaan lensa tersebut 1/SO jarak benda ditambah 1/SI jarak baca normal sama dengan 1/F jarak titik api. 1/SO dikurang 1/N sama dengan 1/F. Nah, 1/SO sama dengan 1/F ditambah 1/N sama dengan F ditambah N per NF. 1/SO sama dengan NF per F plus N. Nah, pembesaran M atau besaran pada bayangan. Min N per NF per F plus N, N dikali F plus N per NF sama dengan NF plus N pangkat 2 per NF sama dengan N per NF plus N pangkat 2 per NF sama dengan 1 plus NF. N di sini merupakan jarak baca normal, F merupakan jarak titik api, sedangkan M merupakan perbesaran bayangan. Nah, SO tadi merupakan jarak benda, SI jarak baca normal sama dengan N. Nah, jadi didapatkan perbesaran bayangannya adalah apabila mata berakomodasi maksimum, perbesarannya adalah N per F plus 1, yaitu jarak baca normal per jarak titik api ditambah 1. Jika mata tidak berakomodasi, jarak bayangan di tempat jauh tak terhingga atau SI sama dengan tak terdefinisi atau tak terhingga. Perbesaran bayangannya M sama dengan N per F. N jarak baca normal per jarak titik api. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Oktarina, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroskop. Nah, apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat optik untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau mikro. Misalnya itu bakteri dan kuman-kuman. Sebelum belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop untuk meneliti mikroorganisme, kamu harus kenalan terlebih dahulu dengan bagian-bagiannya mikroskop. Ini nih, ada 13 bagian mikroskop yang harus kamu ketahui fungsinya. Ke-13 bagian tersebut dibagi menjadi 2 bagian loh, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Nah, bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik adalah lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya lensa okuler ini untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Oh iya, lensa objektif ini bisa diatur besar kecilnya. Nah, yang mengatur ini namanya revolver. Lalu diafragma dan cermin ini fungsinya apa? Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Nah, dengan kata lain, banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mikroskop itu diatur oleh lensa objektif ini. Kalau cermin ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Cerminnya juga terdiri dari 2 jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Setelah membahas bagian optiknya, mikroskop, sekarang coba dibahas mengenai bagian mekaniknya mikroskop. Bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit, lengan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif, supaya kamu bisa melihat objeknya dengan jelas. Kalau meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian objek tersebut bisa dijepit dengan penjepit objek supaya nggak geser-geser selama kamu amati. Kalau lengan fungsinya apa?
Nah, lengan ini fungsinya dijadikan pegangan ketika kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya. Bagian selanjutnya bernama mikrometer. Mikrometer ini bisa dikenal juga dengan sebutan pemutar halus. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Bentuknya mikrometer ini juga lebih kecil dibandingkan dengan makrometer. Lalu apa bedanya mikrometer dengan makrometer? Nah, kalau makrometer ini fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Ukurannya juga lebih besar dari mikrometer. Bagian selanjutnya bernama kondensor. Fungsi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, semacam penampungan cahaya gitu. Lalu ada juga yang namanya sekrup. Fungsi sekrup ini untuk mengatur sudutnya mikroskop. Bagian terakhir mikroskop ini namanya kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk menyangga atau menopang mikroskop supaya nggak jatuh. Setelah kenalan dengan bagian-bagian mikroskop, sekarang coba cari tahu bagaimana cara memakai mikroskop ini yuk. Simak gambar di bawah ini ya. Nah, pertama itu ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga yaitu pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang. Seperti yang terlihat pada gambar, hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. Pertama yaitu atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang kedua yaitu atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Nah, apakah lapang pandang sudah terang atau jelas? Ingat bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Yang keempat yaitu siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima yaitu aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut, yaitu putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Selanjutnya yaitu dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Selanjutnya, jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat optik pandang jauh untuk mengamati benda-benda di bumi atau di luar angkasa agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop atau teropong terbagi menjadi dua jenis, yaitu teropong bintang dan juga teropong bumi. Teropong bintang adalah alat untuk mengamati benda-benda luar angkasa, misalnya bintang, planet-planet, dan juga bulan. Teropong bintang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama teropong bias dan yang kedua teropong pantul. Teropong bias berupa tabung yang di dalamnya terdapat dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Jarak titik api lensa objektif lebih besar daripada jarak titik api lensa okuler.
karena benda yang diamati berada di tempat yang sangat jauh. Berkas sinar yang melewati lensa objektif adalah berkas sinar sejajar. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif ialah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di titik apinya. Gambar A adalah gambar teropong bias, dan gambar B adalah gambar pembentukan bayangan pada teropong bias. Selanjutnya yaitu teropong pantul. Teropong pantul berupa tabung yang di dalamnya terdapat cermin cekung dan cermin datar sebagai reflektor atau pemantul, serta sebuah lensa cembung sebagai okuler yang berfungsi sebagai objektif adalah cermin cekung. Berikut adalah gambar dari teropong pantul. Rena Amelia akan menjelaskan materi tentang teropong bumi. Teropong bumi adalah alat untuk mengamati benda-benda di darat atau di laut yang jauh letaknya agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong bumi, yaitu teropong bias dan teropong prisma. Teropong bias terdiri atas 3 buah lensa positif, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi memperoleh bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh lensa pembalik merupakan benda bagi lensa okuler. Selanjutnya, lensa okuler membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Berikut adalah contoh gambar dari teropong bias. Selanjutnya, teropong prisma terbagi menjadi 2, yaitu teropong binokuler dan periskop. Teropong binokuler menggunakan 2 buah prisma siku-siku sama kaki untuk menggantikan fungsi lensa pembalik. Kedua prisma disusun bersilangan satu dengan lainnya. Teropong ini disebut teropong binokuler karena menggunakan 2 buah lensa okuler. Ini adalah gambar dari teropong binokuler dan pembentukan bayangan pada teropong binokuler. Selanjutnya, periskop. Periskop menggunakan 2 lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa okuler, serta 2 buah prisma siku-siku sama kaki sebagai reflektor. Periskop digunakan sebagai teropong untuk mengamati benda-benda di permukaan laut sehingga biasa dipasang pada kapal selam. Berkas cahaya yang berasal dari benda-benda di permukaan laut setelah melewati lensa objektif dipantulkan sempurna oleh sisi-sisi miring kedua prisma. Periskop dapat diputar 360 derajat sehingga dapat digunakan untuk mengamati seluruh medan di permukaan laut. Ini adalah gambar dari periskop dan pembentukan bayangannya. Sekian materi saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai proyektor. Proyektor adalah alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan gambar pada sebidang layar. Berdasarkan jenis gambar yang dapat diproyeksikan, proyektor dibedakan menjadi 2, yaitu diaskop dan episkop. Yang pertama, diaskop. Diaskop adalah alat untuk memproyeksikan bayangan nyata dari sebuah gambar diapositif. Gambar diapositif adalah gambar positif tembus cahaya, termasuk diaskop antara lain proyektor film, slide proyektor, dan overhead proyektor atau OHP. Yang pertama yaitu A. Proyektor film. Sebuah proyektor film digunakan untuk memproyeksikan gambar tembus pandang. Gambar yang satu dengan lainnya sebenarnya adalah gambar terputus-putus dan merupakan gambar mati. Namun, karena diputar dengan kecepatan tinggi, yakni 16 gambar setiap detik, kesan yang ditangkap oleh mata kita adalah sebagai gambar hidup. Yang B adalah slide proyektor. Slide proyektor adalah proyektor yang memproyeksikan slide atau film satu demi satu ke bidang layar. Bagian-bagian slide proyektor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lampu proyektor. Merupakan bagian utama, lampu itu sangat kuat memancarkan cahaya. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan cahaya agar daya pancar sinar proyektor lebih kuat. Yang ketiga, kondensor berupa 2 buah lensa cembung datar yang disusun bertolak belakang. Kondensor berfungsi agar sinar jatuh ke slide merata ke seluruh permukaannya. Yang keempat, filter berfungsi melindungi slide dari panas yang dihasilkan lampu proyektor. Yang kelima, lensa proyektor berupa lensa cembung yang berfungsi sebagai pembalik. Oleh karena itu,
Untuk memperoleh bayangan tegak di layar, slide dipasang terbalik. Pembentukan bayangan pada slide proyektor bisa dilihat. Oke, itulah mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Iva. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Rizky Septiadi. Yang ketiga yaitu overhead proyektor atau biasa disebut OHP. Overhead proyektor adalah proyektor untuk memproyeksikan gambar diapositif. Proyektor film dan slide proyektor HAMS digunakan di ruangan yang gelap untuk memperoleh bayangan yang tajam. Bagian-bagian OHP sama seperti slide proyektor. Bagian-bagian itu ialah 2 buah cermin datar untuk memantulkan cahaya dan 2 buah lensa cembung untuk lensa proyektor. Gambar yang akan diproyeksikan, misalnya foto seorang artis, diletakkan di meja objek. Sebagian cahaya yang berasal dari 2 buah lampu L1 dan L2 dipantulkan oleh gambar itu. Seterusnya, cahaya tersebut ditangkap dan dipantulkan oleh cermin datar ke lensa proyektor. Akhirnya, terbentuklah bayangan sejati dan diperbesar pada layar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A ini merupakan overhead proyektor dan gambar B ini merupakan pembentukan bayangan pada overhead proyektor. Terdapat cermin datar, cermin cekung, lampu proyeksi, cermin datar, kondensator, gambar tembus cahaya, bayangan, dan layar. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang episkop. Episkop adalah proyektor untuk memproyeksikan gambar-gambar tidak tembus cahaya. Episkop biasanya digunakan oleh seniman lukis untuk mereproduksi lukisan. Misalnya untuk membuat gambar pada billboard atau papan reklame. Alat yang dapat dipakai baik untuk episkop maupun diaskop dinamakan epidiaskop. Dapat dilihat ini adalah gambar episkop, pembentukan bayangan pada episkop. Mungkin sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.